Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Fauzan Nugraha dari UPWPJ Bogor, semester 4 program studi Sistem Informasi. Pada kali ini saya akan mengerjakan tugas 3 mata kuliah jaringan komputer, di mana tugasnya seperti berikut. Terdapat 4 soal, yaitu membuat sebuah jaringan sederhana dengan 4 buah komputer dan sebuah switch. Hubungkan semua perangkat menggunakan kabel, kemudian hubungkan koneksi ke 4 komputer hingga bisa melakukan pin. Itu untuk soal pertama. Dan di sini ada 4 soal. Untuk mengerjakan soal ini menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Jadi kita langsung kerjakan aja soal yang nomor 1. Buat sebuah jaringan sederhana dengan 4 komputer dan 1 buah switch. Ini aplikasi Cisco-nya. Untuk soal nomor 1, menghubungkan 4 device ya, 4 komputer. Nah, untuk memilih device komputer ada di menu pojok kiri bawah. Di sini ada 4 1 2 3 4 5 6 icon. Nah, untuk PC kita klik yang keterangannya and device. Nah, lalu ada PC di sini. Keterangan kan 4 ya, kita drag aja ke sini. PC 0, PC 1, PC 2, PC 3, 4 PC dihubungkan menggunakan switch. Untuk mencari switch di network device, kemudian di bawahnya ada yang kedua ya, yang switch. Sama, kita drag aja. Di sini udah terdapat 4 komputer dengan 1 buah switch. Kemudian kita hubungkan menggunakan kabel. Untuk kabel ada di logo yang seperti petir ini, connection. Kemudian pilih yang garis lurus hitam. Kita hubungkan masing-masing, misalkan kita klik. Nah, kalau udah tanda perobodan kayak gini berarti udah aktif ya. Tinggal klik PC-nya, hubungkan ke flash internet, kemudian hubungkan ke switch. Ininya pilih yang paling atas saja. Terus lakuin sama yang lain juga. PC 1 flash internet, ini flash internet 2, PC 2 flash internet, flash internet 3, PC 3 flash internet, flash internet 4. Nah, di sini kan ada simbol gitu ya, ada yang warna kuning sama warna oranye, warna hijau sama warna oranye sama merah. Biasanya kalau misalkan merah belum connect, kalau hijau udah connect, kalau oranye biasanya nunggu waktu gitu. Kemudian ini udah terhubung, udah ada 4 PC sama 1 buah switch. Kemudian tugasnya itu 4 komputer sehingga bisa melakukan ping. Oke. Jadi tahap pertama agar saling terhubung, bisa saling melakukan ping. Pertama kita setting IP-nya. Untuk setting IP kita klik yang PC-nya, PC 0, kemudian di desktop. Nah, di sini ada menu, ada IP konfigurasi, ideal, terminal, command prompt, web browser sama yang lainnya. Untuk setting IP kita klik yang IP configuration. IP configuration ini kita pilih static, terus kita kasih alamat IP-nya. Untuk ini saya kasihnya 192.168.1.1 untuk PC 0 atau PC 1, PC 0 ya. Kemudian lakuin ke 3 PC yang lainnya, desktop, config, static, IP-nya sama 192.168. Untuk PC 1 atau PC kedua saya usahain tiap beri IP address itu ujungnya sama, jangan ada yang beda. Soalnya kan pasti beda-beda gitu, kalau misalkan ada yang sama pasti tabrakan. Jadi yang ini kita kasih 2, untuk yang ini kita kasih 3, 1.3, yang terakhir 98.1.4. Nah, jadi masing-masing PC ini udah punya alamatnya masing-masing, udah punya IP masing-masing. Terus kita coba buat ping ke semuanya ya, apakah terhubung atau tidak.
Caranya itu kita klik lagi yang PC-nya. Nah, di sini kita pilih yang command prompt. Kemudian kita ping, ketik ping, terus ke tujuan yang akan kita cek. Misalkan kita ngecek alamat sendiri dulu, 92.168.1.1. Nah, ini ada keterangan reply, berarti terhubung. Kalau misalkan nggak ada keterangan reply atau request timeout, berarti itu belum terhubung. Terus kita coba ke PC 1.2. Oh, udah ditulis ping. Nah, ping 192.168.1.2. Ini reply, berarti terhubung ke PC 2 atau PC 3. Ping 192.168.1.3. Ini juga sama terhubung. Kemudian yang PC 3 168.1.4 ya juga terhubung, berarti ke semua PC, dari PC 0 ke semua itu udah terhubung. Terus kita coba di PC 1 di desktop, command prompt, kita coba ke PC 0, ping 192.168.1.1. ini juga terhubung, ada reply. Kita coba ke PC 1 itu sendiri, 192.168.1.2 ke alamatnya sendiri juga terhubung. Kemudian ke PC 3 berarti 1.3 PC 2 terhubung. Kemudian terakhir di PC 3 168.1.4. nah, ini juga terhubung. Kemudian di PC 2 kita coba ping ke PC 0 terhubung, ping ke PC 1 168.2 terhubung juga, ke PC 2 168.1.3 terhubung. Terus terakhir ke PC 3 ping 192.168.1.4 PC 3 jadi terhubung. Terus yang terakhir dari PC 3 kita coba ke yang lainnya di menu desktop, command prompt, ping ke PC 0 168.1.1 ya terhubung. Kemudian ke PC 1 ping 192.168.1.2. oh, ini salah penulisan, ini oing harusnya ping ping 192.168.1.2 reply terhubung. PC 2 168.3 ya terhubung. Yang terakhir ke PC 3 alamatnya sendiri 192.168.1.4 ya juga terhubung. Berarti untuk nomor 1 pengerjaannya seperti ini, bikin 4, kita tambahkan 4 PC, kemudian nambahin 1 switch, kita hubungkan, terus kita atur IP-nya masing-masing tiap PC itu. Kemudian kita ceknya dengan menggunakan command prompt di menu desktop dengan ping terus alamat IP yang akan kita cek. Berarti untuk nomor 1, kasus nomor 1 udah selesai, bisa melakukan ping dan terhubung 4 komputer tersebut. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 2, buat satu server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer, pastikan semua komputer bisa mengakses salinan HTTP tersebut. Berarti satu server sama 4 komputer, kita bikin di pinggirnya aja. Ini yang nomor 1. Nomor 2 masukkan 4 PC. Untuk PC sama kayak tadi di device, kemudian yang PC kita drag aja 2 3 4
sama satu server ya. Untuk server masih sama di menu and device, kemudian di pinggirnya ada server yang pinggir laptop. Kita lagi satu, kita rubah dulu namanya ini PC1 apa udah sama ya, ya PC456. Nah ini kan ada 4 buah komputer. Kalau misalkan ada 4 buah komputer ini nggak bisa langsung terhubung pakai server gitu aja, soalnya portnya cuman sedia satu di server itu. Nah cuman satu. Ini kan sedangkan 4 komputer, jadi kita nggak bisa 4-4-nya langsung terhubung ke satu server ini. Jadi kita tambahkan switch sama kayak yang tadi yang pertama di laptop and device, kemudian di bawah yang kedua switch kita udah masukkan. Nah langkahnya sama. Untuk yang pertama kita hubungkan semuanya dulu ke switch, dari server masukkan ke switch, kemudian dari PC4 ke switch, PC5 masukkan ke switch, PC6 switch, kemudian PC7 pas internet switch. Berarti udah 4 buah komputer sama satu buah server udah terhubung. Terus mengakses mengakses layanan HTTP servernya. Oke, langkah yang pertama itu pasti kita setting IP-nya sama kayak yang soal nomor 1. Langkah-langkah awalnya kita langsung setting IP-nya dulu. PC4 caranya sama kayak tadi, klik PC-nya terus di menu desktop ada IP config, kita isi IP, kita samain sama yang tadi aja ya, 192.168.1.1 untuk PC4, atau kita ganti aja 1.4 di PC4. Oh ya, untuk submeshnya kita klik aja, nanti terisi otomatis, jadi nggak perlu gitu ya kita isi manual, nanti langsung isi otomatis. Kemudian server 5 desktop IP config, ini udah static 192.168.1.5 ya, PC5. Klik subnet mas, otomatis terisi. PC6 IP config 192.168.1.6, ini otomatis. PC7 desktop IP config 192.168.1.7 ini otomatis. Nah untuk server juga sama, kita setting dulu IP-nya di menu set desktop terus IP konfigurasi 192.168, berarti ini 1.8. 1.8 ini otomatis dan close. Nah jadi si server ini tuh oh ya, setting lagi ininya. Untuk di server kita klik server, kemudian ini ada service. Nah kita pastikan HTTP ini on, HTTP on, HTTPS on, soalnya ini kan sebagai server, sebagai website kalau gitu. Nah ini tampilan yang akan ditampilkannya ini aja, menunya ada copyright, CS scope logo, hello world.html, image sama index. Nah ini juga bisa kita edit isinya apa aja, terus kita hilangkan. Berarti ini udah on. Terus kita coba akses server ini di setiap komputer. Misalnya kita PC4, cara nyoba aksesnya itu kita klik PC, di menu desktop ada web browser, nah kita klik. Nah di sini ada URL, kita masukkan IP server yang tadi. Berarti tadi itu IP-nya stop 1.8. Kita coba. Oh ya, kita pastikan dulu terhubung. Misalnya sama kayak tadi sih, tinggal di ping
ping 192.168.1.8 ya. Nah berarti dari PC ini ke server udah terhubung, otomatis sama yang lainnya juga pasti udah terhubung. Terus kita coba akses HTTP nya, browsernya menggunakan web browser. Kita langsung klik ketik aja nomor IP nya 192.168.1.8. nah berarti ini udah terhubung, server ini udah bisa diakses sama semua PC yang ada di sini. Nah ini menu-menu yang tadi saya jelaskan awalnya, ada small page, kita klik tulisannya hello world, back, copyright. Nah isinya ini image page, ada logo sama image, ada logo juga. Nah untuk mengedit menu di sini kita bisa melakukannya di server, kita klik kemudian di service HTTP. Nah ini kita bisa ubah. Kalau misalkan kita coba edit yang ini, yang hello world HTTP ya, isinya HTML. Nah yang tadi kan keluar tulisannya hello world, kita coba ganti ke tes ganti PC, oke aja tes ganti isi, kita save, kita close, kita coba lagi di PC yang lain, ke web browser, klik IP nya 192.168. Nah tadi ya small page ya. Nah tadi kan awalnya hello world, kita ganti tes ganti isi, udah keganti. Jadi kalau misalnya buat ngedit isinya atau tampilan-tampilan lainnya, yaitu di menu servernya ini. Nah di sini berarti kita coba di yang lain, PC lain, buat akses website tersebut, HTTP tersebut. Kita klik IP nya 1.8, ini juga terhubung. Kemudian PC 6 nah berarti semua PC yang di sini bisa mengakses server ini untuk menggunakan switch. Jadi untuk soal nomor 2 udah terselesaikan. Buat sebuah server hubungan 4 komputer, pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP servernya. Berarti kan tadi kita coba PC 4 bisa mengaksesnya, PC 5 bisa, PC 6, PC 7 juga bisa. Terus kita lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3, buatkan satu buah server DNS dan satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP tersebut melalui DNS-nya. Berarti sama kayak soal nomor 2, cuman bedanya ini mengaksesnya pakai DNS. Jadi buat mengakses layanan website tersebut, kita klik di sini nggak usah menggunakan IP. Kan kalau ini masih menggunakan IP, belum menggunakan server DNS. Nah nanti kita cara mengaksesnya, misalkan kita tulis kayak yang lakuin di browser ya, pakai domain misalkan tes.com atau coba.com. Nah, jadi kita mengaksesnya nggak perlu menggunakan IP, jadi menggunakan kayak link gitu. Oke, kita coba. Untuk soal nomor 3 itu sama kayak soal nomor 3 sama kayak nomor 2, bedanya menggunakan DNS. Berarti untuk yang ini kita tinggal tambahkan lagi server. Untuk soal nomor 2, untuk melanjutkan soal nomor 3, kita menggunakan yang tadi soal nomor 2, tinggal kita menambahkan satu buah server untuk DNS nya. Server sama di menu end device, kemudian server kita dulu masukkan, kita hubungkan lagi menggunakan kabel flash internet, hubungkan ke switch, lainnya yang kosongnya aja diisi. Nah jadi ini udah ada DNS ya, kita ganti DNS. Server ini sebagai DNS, kemudian server ini sebagai HTTP.
Nah, langkah awalnya yang pertama itu pasti setting IP. Di menu desktop kita setting IP 92.168.1.9 berarti, karena yang 1.8 dipakai di HTTP. Ini otomatis kita close. Kemudian di menu server kita klik yang di menu DNS kita klik lagi. Kemudian di service, nah kalau yang HTTP kan di settingan HTTP aja. Kalau untuk DNS kita pilih yang DNS, kita aktifkan, terus kita isi namanya apa buat ngakses, dan buat ngakses HTTP yang tadi itu apa. Misalkan kita isinya tes aja ya, tes tes.com. Kemudian ini address itu alamat IP-nya. Alamat IP yang dimasukkan di sini yaitu alamat IP server HTTP, berarti yang ini, yang server PT server 0. Alamat IP-nya 192.168.1. Oke, tadi 4567.1.8. Terus kita add. Nah, ini udah masuk. Jadi si IP 192.168.1.8 itu kita bisa aksesnya tinggal mengetik ini di web browsernya tes.com, nggak usah ngetik ininya, nggak usah ngetik alamat IP-nya. Terus pastikan si DNS service-nya on. Langsung aja kita coba. Oh ya, pertama masukkan dulu IP ini ya 1.9 ya. Di PC kita IP config lagi. Nah, untuk server DNS kita masukkan IP yang ini, yang tadi terakhir di setting, server DNS 192.168.1.9. Jadi kita masukkan alamat IP yang server DNS di DNS servernya, kita close. Terus kita coba akses menggunakan web browser. Kalau tadi kan mengaksesnya menggunakan alamat IP-nya, terus kita udah coba tadi mengganti URL-nya langsung tes.com. tes.com. Nah, berarti udah bisa keakses menggunakan URL tes.com, gak usah pakai alamat IP-nya lagi. Isinya masih sama yang tadi. Copyright. Terus kita coba di PC yang lain, di PC 5 web browser, kita coba tes.com. Nah, yang untuk ini pasti nggak akan muncul. Kenapa? Soalnya di IP config belum disetting DNS-nya, belum disetting menggunakan DNS server yang ini. Jadi untuk PC 5 belum bisa mengakses langsung menggunakan tes.com, soalnya belum nyeting DNS servernya. Nah, caranya kayak tadi di IP config. Nah, DNS servernya menggunakan yang DNS server yang tadi. Berarti 192.168.456.9. Nah, udah setting DNS server, kita coba lagi web browser yang tadi tes.com. Nah, setelah di setting DNS servernya baru bisa mengakses URL tes.com ini, nggak usah pakai IP config-nya. Terus kita lakuin juga ke PC yang lain. Kita coba masih belum setting DNS-nya, kita coba lagi tes.com. Nah, ini kan nggak bisa. Terus kalau misalkan pakai IP pasti masih bisa 192.168.1.8. Nah, bisa. Terus ya biar bisa pakai URL itu ya setting IP-nya, DNS servernya kita pakai DNS server yang ini 192.168.1.9. sorry 192.168.1.9.
Nah, baru kita bisa mengakses pakai URL test.com. Test.com. Udah muncul, berarti di PC 6 bisa. Selanjutnya di PC 7 ipconfig DNS nya kita ganti 92.168.1.9. kita close, akses test.com. Nah, ini juga berarti semua PC yang di sini udah bisa mengakses server menggunakan DNS. Jadi kita mengaksesnya nggak menggunakan IP lagi, udah pakai DNS. Berarti untuk soal nomor 3 itu udah selesai. Misalkan satu buah server DNS, yang ini server DNS dan satu buah server HTTP yang ini, itu terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan halaman semua bisa mengakses halaman HTTP melalui DNS servernya. Berarti kan tadi udah bisa ya mengaksesnya menggunakan DNS, nggak pakai IP lagi. Terus selanjutnya soal nomor 4, buat struktur jaringan pada gambar berikut. Kita buat struktur kayak gini, terus perintahnya bisa ping dari PC 0 ke PC 1. Pastikan PC 0 PC 1 terhubung, kemudian ping PC 1 ke PC 0, pastikan PC 0 PC 1 terhubung. Buka web browser, akses komputer dari PC 1, halaman e-commerce buka browser pendiocom dari PC 0. Oke, kita coba bikin dulu strukturnya kayak gini. Berarti ada 2 PC, 3 server, 2 switch, sama 1 router. Kita pinggirin 2 PC kita ganti 0 sama PC 1. 3 server, 1 2 3, namanya ini server pendiocom.com server ilcom.com terus yang ini DNS server dua switch sama 1 router ya. Oh, yang router di pinggir yang switch, di menu masih di network and device, di bawahnya langsung router, kita drag aja. Berarti tampilannya kayak gini. Server kita hubungkan menggunakan kabel yang biasa. Pertama dari PC 0, flash internet hubungkan ke switch sama 1, kemudian saya mau bukan dari itu dulu aja, kita sambungkan dari switch ke router dulu. Nah, ini switch yang 3, ini ya flash internet 0, kita hubungkan ke router. Nah, untuk router soketnya beda ya, portnya nggak kayak di switch atau di PC. Terus kita sambungkan ke yang gigabyte 0. Terus dari router switch 2 flash internet 0 sambungkan ke router, ini gigabyte internet yang 001. Terus dari PC 0 flash internet ke router, flash internet lagi, dari server flash internet bukan ke switch, flash internet, dari server DNS flash internet hubungkan ke switch flash internet.
kemudian dari PC1 soket flash internet ke switch, soket flash internet lagi, dari server soket flash internet ke switch flash internet lagi. Nah ini kan ada yang warna hijau, warna kuning, warna sama warna merah. Kalau warna hijau itu udah connect, kalau warna oranye nunggu waktu proses, ke warna merah itu belum connect. Jadi tugas ini ping PC0 ke PC1, dari ping dari PC0 ke PC1, kemudian dari PC1 ke PC0. Jadi di sini ada dua buah jaringan yang dihubungkan menggunakan router. Jadi dua buah server, sama satu DNS, dan dua buah PC, dua buah switch yang dihubungkan sama satu router. Oke, langkah yang pertama pasti sama, kita setting IP di desktop, IP config. Oh ya, ini kan ada dua ya, jadi antara PC0 sama server PT Ilkom sama DNS sama, itu alamat IP-nya beda sama yang di PC1. Kita langsung aja ke PC0. Untuk di sini kita coba masih yang kayak biasa 192.168. Kita klik satu aja, kita dari awal lagi 1.1. Secara ininya otomatis. Kemudian kita di server Ilkom PC1, submeshnya apa masih yang sama 255. Nah yang di PC1 desktop IP config kita settingnya kita bedain, bukan 192.168, kita pakai ini 10.0.0.1. Nah ini untuk alamat IP nya submeshnya juga pasti 255.0.0.0. Nah jadi soket antara ini kan pakai flash internet 0 ya, dari switch ininya kan beda buat berhubung ke routernya. Jadi istilahnya kayak dua buah jaringan yang berbeda dihubungkan sama menggunakan router, terus harus bisa saling mengakses. Nah ini kan alamat IP nya beda, terus di ini kita setting alamat IP juga yang server sama kayak tadi. Ini 192.168. Yang ini kita isinya 1.10 aja, 1.10. Ini sama 255. Terus yang DNS sama 192.168 1.11 aja, ini otomatis. Nah untuk yang di daerah PC1 alamat IP nya bukan 192 kan ya tadi, jadi 10.0.0.10. kita settingnya pakai 10. 255.0.0. Nah jadi kan udah masing-masing udah punya alamat IP. Terus ini ada router kan ya, router di ini tuh, bentar saya coba di switch router. Di router itu menunya di interface gigabyte internet 0 kita aktifkan, kemudian IP address-nya 192.168.1.5. bentar, subnet. Oh ya, kita setting di routernya, kita masukkan IP lagi. Untuk router saya pakainya 1.5.
yang visi 0 kan 1.1, server ecom 1.10, DNS 1.11. Nah yang di router yang di gigabyte internet 00 dan ini 1.5. kemudian di internet 0001 berarti yang bagian ini. Pertama kita aktifkan, terus kita masukkan IP nya. Kalau DNS ini kan IP nya yang tadi yang 10.0.0. Tadi kan 5 sama kan 5, ini 255. Jadi untuk daerah sini 192.168.1 yang di sini 10.0.0.0. Nah ini kan ada router itu punya punya nomor IP. Kita masukkan nomor IP ini di IP config yang visi 0 di get. Nah di default gateway kita masukkan IP yang router tadi, berarti 192.168.1.5. kemudian di server ecom juga sama, masukkan default gateway nya yang IP router 192.168.1.5. di server DNS juga sama, di config 192.168.1.5. kita close. Nah untuk yang daerah PC1 kita juga lakukan yang sama, di IP config masukkan IP routernya, berarti ini 10.0.0.5. di server pendidikan sama 10.0.0.5. kita close. Nah berarti ini misalnya kayak udah terhubung, dua jaringan ini udah terhubung. Untuk yang perintah pertama ping dari PC0 ke PC1, terhubung dari PC0 ngeping ke PC1. kita coba di command prompt ping 10.0.0.1 terhubung. Nah ini ini request timeout tapi nge-replay, berarti kita coba lagi. Kayaknya tadi butuh waktu 10.0.0.1. nah ini kan nge-replay, berarti dari PC0 ke PC1 itu terhubung melewati switch, melewati router sebagai switch ke PC1. dari PC0 udah terhubung berarti nomor 1 udah selesai. Kemudian nomor 2 ping dari PC1 ke PC0. Tadi kan dari PC0 kita lakukan di PC1, caranya sama, di command prompt kita ping alamat IP PC 0.192.168.1.1. ya juga nge-reply, berarti dari PC1 ke PC0 juga udah terhubung. Kemudian buka web browser, akses yang komputer dari PC1, halaman terbuka, buka web browser akses pendidikan. Jadi dari PC1 akses ke Ilkom. Berarti dari sini kita harus mengakses ke server Ilkom. Berarti ini perintahnya langsung ilkom.com pendilkom ya. Berarti DNS kita setting lagi. Kita klik DNS. Nah sama kayak yang soal nomor 3 ya. Tadi langkah-langkahnya sama kayak soal nomor 3. Kita klik server DNS server IP nya pada titik 11. Kemudian di menu service tadi itu DNS kita aktifkan, kemudian kita kasih nama
kita yang ilcom dulu ya. Aksesnya apa nama websitenya? ilcom.com. Berarti ini ilcom.com, addressnya 192.168.1.10 kalau nggak salah. Kita add, benar nggak 1.10? Oh ya 1.10. ilcom udah, terus yang ini pendiocom. pendiocom.com, addressnya 10.0.5. kita add, kita cek benar nggak 10. Oh 10 tik 10. Berarti ini bisa diedit. Oh nggak bisa ya, berarti kalau ada kesalahan berarti kita nggak bisa ngedit ininya, kita remove dan kita tulis ulang ilcom.com, addressnya 10.0.10. kita add. Nah berarti udah masuk. DNS udah on. Kemudian kita setting oh ya, IP address si DNS server ini kita masukkan di setiap PC, di tiap PC 0, PC 1 sama server-server tersebut. Kita masukkan dulu PC 1 server DNS-nya. Saya udah kopikan tadi. Titik 11, kita close. PC 1 juga DNS servernya kita masukkan, kita close. Di server ini tadi masukin nggak ya, minta lupa. Oh enggak, berarti setting dan masukkan IP DNS server di PC aja. Terus kita coba buka browser ilcom dari PC 1. PC 1 mau buka website ini ilcom 1.10. kita coba pakai IP dulu. Coba akses mulai IP 192.168.1.10. Akses menggunakan IP bisa. Terus kita coba pakai URL yang menggunakan DNS tadi, ilcom.com. Bentar. ilcom. Nah menggunakan URL ilcom.com juga terhubung, jadi kita bisa mengakses websitenya, servernya. Terus berarti dari PC 1 udah bisa mengakses ke server ilcom, dan tadi pakai IP bisa, pakai DNS juga bisa, pakai link ilcom.com. Terus kita coba dari PC 1 ke server pendiocom. Kita coba dulu pakai IP 10.0.11. Saya buka IP ini. Oh 10. Terus soalnya salah. Nah berarti pakai IP bisa. Kita coba pakai DNS pendiocom.com. salah namanya apa ya, lupa. DNS, oh ini ilcom dua-duanya, sorry. Berarti ada yang salah satu. Oh pendiocom namanya, kita remove. pendiocom.com, IP-nya 10.0.10. Add. Nah tadi saya masukinnya ilcom dua-duanya,
berarti yang satu ini pendialcom, kita coba akses ke yang di sini, pendialcom.com. Nah ini juga berarti udah bisa ya. Biar lebih jelas kita coba edit dulu di DNS nya, di HTTP nya. Yang Hello World kita gantinya pendialcom, kita save. Yang ilcom juga kita edit dulu, berarti ini ilcom, ilcom. Nah, tadi kan dari PC tugasnya dari PC 1 buka web browser, akses ilcom dari PC 1, pastikan halaman ilcom.com harus dibuka. Nah kita coba lagi dari PC 1, kita akses DNS ilcom.com. Nah terbuka, kita lihat small page. Nah ilcom.com berarti yang terakses emang server ilcom, berarti dari PC 1 udah bisa mengakses ke server ilcom.com. Selanjutnya dari PC buka browser pendicom dari PC 0. Selanjutnya dari PC 0 buka server pendicom di sini. Kita coba. Kita coba pakai IP dulu ya. 10.0.0.10 small page. Nah ini berarti yang pendicom udah benar, pakai IP udah bisa. Terus kita coba pakai DNS pendialcom.com. Nah kita buktikan ya, pendialcom berarti menggunakan DNS juga udah bisa. Dari PC 0 udah bisa mengakses ke server pendialcom, dari PC 1 udah bisa mengakses ke server ilcom. Terus apakah bisa dari PC 0 apakah bisa mengakses ke server ilcom? Kita coba browser lagi, terus ilcom.com small page. Nah ini ilcom.com berarti dari PC 0 juga bisa mengakses ke server ilcom. Jadi ini udah habis ya. Jadi dari struktur jaringan ini kita udah bisa tadi ngebuktiin dari PC 0 bisa ngeping ke PC 1 juga udah terhubung, dari PC 1 juga bisa ngeping ke PC 0 udah terhubung. Kita bisa mengakses ilcom dari PC 1, terus udah bisa mengakses pendilcom dari PC 0. Jadi cara yang dilakukannya seperti tadi untuk struktur jaringan yang di sini. Berarti ini untuk soal nomor 4 seperti ini. Ini tadi soal nomor 3 dan 2 dan 3 ya. 2 dan 3. Kalau soal nomor 2 gak pakai DNS, soal nomor 3 pakai DNS server. Dan ini soal nomor 1. Berarti udah kita selesaikan dari tugas 3 ini. Caranya seperti yang saya lakukan tadi, praktekkan tadi. Mungkin sekian pengerjaan tugas 3 dari saya. Semoga bisa menambah nilai saya dan yang saya kerjakan sesuai dengan yang Bapak inginkan.